Halo guys, ketemu lagi dengan Warrior Combat Club dalam acara Ngadu Orang. Ngopi syahdu, obrolan tepi jurang. Kita mau ngobrol-ngobrol seputar dunia combat sport, dunia bela diri. Kebetulan saat ini kita sudah bersama Coach Cesar dari FitFight MMA. Keren sekali. Coach Cesar adalah coach paling ganteng saat ya. Itu memang sudah terbukti. Coach tampaknya berani. Karena ngopi syahdu kurang afdol kalau kita nggak seruput kopi dulu. Ya. Kebetulan Coach Cesar nggak ngopi. Saya Ya? nggak ngopi. Whisky Mendem juga enggak. Halo Coach, apa kabar Coach? Baik. Nah, kebetulan Coach Cesar saat ini lagi longgar waktunya, jadi kami todong untuk ngobrol-ngobrol bareng saya, Awi dan Mas Dede. Kita mau banyak tanya-tanya nih Coach. Pasti teman-teman member-membermu juga pada penasaran ini. Ya. Ini rahasia sebenarnya. Ini khusus di sini saya buka ya. Yang pertama, mungkin Coach Cesar bisa cerita perjalanan mosok karir. Ya, perjalanan karirnya di dunia sebagai praktisi bela diri di Madiun. Awalnya gimana sih? Ya, dulu tuh saya pertama kali latihan itu Usia berapa? usia berapa ya? Mungkin sekitar SD? 17-an lah. Oh, Ya. masih 17? Iya, udah besar saya latihan itu. Pertama kali latihan? Iya, ya enggak pertama kali latihan tapi ya biasalah. Ini nggak masa dihitung ini. Iya itu kan, namanya juga orang Madiun ya kan. Nah itu terus mulai serius itu usia 17 itu. Terus saya ya sebagai penghobi biasalah. Awalnya latihan apa tuh? Jiu-jitsu. Oh, Ya, BJJ. jiu-jitsu. Bukan, Iji. Oh, Iji. Ah, ya, Iji. Terus saya ya hobi-hobi biasa aja. Terus juga kebetulan saya punya teman Mas Dendi nih. Kita latihan berdua. Lalu yang ikut tambah banyak. Terus saya memutuskan untuk menjadi pelatih profesional. Sementara Mas Dendi memutuskan untuk membuat komunitas ya. Ya itulah ya ceritanya singkatnya begitulah. Tapi kalau di dunia keatletan itu dulu tanding apa ya? Campur apa berarti? Ada kickboxing terus tapi berarti ya awal latihan umur 17 itu udah langsung mulai ikut tanding juga. Kalau 17 belum. Pertama kali tanding berapa ya? 17, 18, 19 2021. Ya 2021 lah, 2021. Apa itu? Kickboxing. Oh, kickboxing. Kickboxing di Ngawi. Oh, itu sebelumnya ada sambo. Oh, sambo. Sambo ya. Sambo, terus ada lagi iya ya sambo itu ya sambo. Oh, berarti pengalaman pertama malah ngerasakan laga di sambo. Iya, sambo. Sambo lalu kickboxing. Kickboxing ya. Terus Sambo. terakhir kapan? Terakhir berarti Cesar terakhir tanding itu kapan? 2 tahun yang lalu. Ya. 2 tahun yang lalu. Sambo, tolong dijelaskan lawanmu siapa? Aduh berat itu. Waktu itu Sambo ketemu sama Mas Santoso ya. Itu petarung One Pride itu. Ya, saya fansnya Mas Santoso ya. Menang nggak? Ya alhamdulillah kalah. Harusnya menang ya itu, harusnya itu. Tapi kan Ya namanya yang juga. ngalahin kan petarung One Pride gitu Iya. loh. Cukup membanggakan lah. Lumayan. Nah, Coach, sekarang mungkin saya mau tanya-tanya itu soal fit fight-nya, Coach. Iya. Kalau fit fight sendiri berarti mulai merintis itu kapan, Coach? Berarti tahun kapan itu Dan? Nama lupa. 2022 COVID. Iya waktu COVID itu. Oh, ya. pasca COVID. Pasca Berarti, COVID, iya. Berarti udah jalan 3 tahun ini ya. Sebenarnya 2 tahun fit fight-nya ya. 2,5 tahun lah. 2,5. Soalnya waktu itu ngajar tapi belum ada fit fight. Oh dulu yang awal-awal sama Dendi sama Iya. Teman-teman Jadi itu sama nggak ada Nero. tempatnya itu. Ya itu kan? namanya kandang macan ya. Oh iya. Komunitas lah. Kayak gitulah. Terus akhirnya udah terlanjur basah sekalian itu bikin sasana. Iya betul. Saya komersilkan. Jadi Fit Fight MMA tuh
salah satu Sasana yang banyak bantuin eventnya kami, banyak bantu anak-anak BND juga. Kalau kita bikin event itu jadi Sasana insidental ya Coach, banyak peserta yang merapat ke Fit Fight. Betul. Nah kebetulan Coach Cesar ini dia di Fit Fight sebagai founder ya, owner ya, sekaligus head coach. Tukang Kalau- sapu ya, tukang Pokoknya all roll. Kalau di Fit Fight sendiri Coach, itu ada kelas apa aja? ya ada boxing, ada Muay Thai, ada MMA, Kickboxing, kickboxing ya, tentu saja. grappling juga ya. Grappling ya, itu termasuk MMA itu. Oh iya. Keren sih, saya salut banget itu sama Coach Cesar ini. Ini kalau saya ngobrol sama teman-teman itu adalah salah satu kakak pertama lah. Untuk anak-anak BND Sensei, khususnya. Oh iya, sensei. Sensei. Nah, kira-kira ngelihat kondisi sekarang, Coach. Ini kan kebetulan beberapa tahun terakhir ini kan dunia combat sport di Indonesia, bahkan sampai daerah Jawa Timur, Madiun, ya termasuk kita-kita ini bikin event. Nah, sampai sebagai praktisi olahraga combat, gimana kira-kira tanggapan Coach Cesar soal hal ini? Kalau saya sih sebenarnya senang sekali ya. Jadi anak-anak muda itu bisa menyalurkan bakatnya, juga bisa melakukan hal-hal positif ya daripada ya berkelahi di jalan ya. Lebih baik dilakukan di atas ring. Dan tentu saja yang paling utama saya mendapatkan pundi-pundi cuan. Menghidupkan Jadi UMKM. betul. Saya nyaris bangkrut itu. Gara-gara ada WCC ini nggak jadi. Jadi utang bank saya perpanjang. Kalau teman-teman ada yang pengen belajar boxing, MMA, kickboxing, Muay Thai, bisa gabung di Fit Fit Fight. Di sana banyak teman-teman kita juga yang jadi member di Fit Fight. Oke Mas Den, mungkin ada yang mau di-sharingkan. Tadi saya penasaran soal kandang macan tuh. Kalian bikin kandang macan sebelum Fit Fight itu ceritanya gimana tuh? Itu ceritanya mungkin pas waktu COVID ya Coach. Kita latihan itu waktu COVID. Terus namanya bukan kandang macan, no. Kandang elang. Oh. Kandang elang. Itu di sela-sela gor tenis. Saya jujur lupa ya. Jadi biar saya udah. Sela-sela di gor tenis sama di gor badminton. Itu kan ada Oh iya, ada pavingan. Gorwiles kan? Iya, di Gor Wilis. Itu kan dulu Coach Cesar rumahnya masih di situ. Hmm. Rumah saya juga masih di situ. Oh iya, Kan kita kan tetanggaan kan? tetanggaan. Nah, malam saya gabut nganggur soalnya, guys. Oh, gara-gara Nganggur malam Coach Cesar longgar daripada gak jelas latihan sama Coach Cesar. Tapi latihannya malam jam 8 sampai jam 10 kadang ya. Nah dari situ akhirnya join juga beberapa temen gabung. Ya, akhirnya pindah ke Sambirejo. Oh. Berarti waktu itu, berarti sampean masih kerja juga? Aku? Iya. Aku enggak. Sudah enggak? Udah nggak? Udah total di dunia Iya. olahraga combat Iya. waktu itu. Oh. Ya justru aku nggak kerja itu makanya Intinya kalau kerja mungkin ya, tapi intinya gini, boleh nganggur asal harus tetap sibuk betul. dan berkegiatan positif ya kan. Betul. Akhirnya kalau kita berkegiatan positif, kita bikin sesuatu, kita berkarya, ada hasilnya bro. Betul. Ya contohnya ini, Coach Cesar akhirnya jadilah Fit Fight MMA. Mas Dende itu akhirnya lahirlah Boxing No Drama tuh, komunitas tinju yang akhirnya saya juga join di situ. Sampai akhirnya kami bikin promotor Warrior Combat Club. Nah, Coach Cesar ini itu kami tarik juga untuk salah satu untuk bantu di WCC sebagai salah satu tim inti lah di Warrior Combat Club. Jadi di Warrior Combat Club itu ada 9 orang ya Mas ya, Coach Cesar. Nah, salah satunya adalah Coach Cesar, paling tampan di Madiun ini. Tampan dan pemberani. Oke, Coach. Sekarang saya penasaran ini. Tadi kan udah banyak cerita tentang background story-nya bikin Fit Fight MMA. Nah, sekarang saya penasaran nih. Jadi pemilik Sasana dan jadi pelatih itu kesehariannya ngapain aja sih?
Mulai bangun tidur sampai tidur lagi itu lah. Yes, itu bangun tidur lagi cuma ditambah ngelatih gitu doang. Jadi saya bangun tuh Bangun ngelatih, tidur menunggu waktu untuk tidur lagi adalah ngelatih. ngelatih. Iya, Ngelatih. itu doang, nggak ada yang Gak lain. sempet pacaran Mas. Nggak sempet saya, Berarti gak punya pacar sekarang. nggak ada. Oke, Cesar lagi jomblo guys. Langsung Kalau aja. ada cewek-cewek yang mau join di Sasana Midnight Ah, iya, sekaligus. Yang ini bisa di-cut nggak? Bahaya ini, ngakunya jomblo padahal enggak. Oh ya, Coach Cesar. Enggak punya pacar tapi ceweknya banyak ini jangan-jangan. Bagaimana tanggapan Coach Cesar untuk event Fun Boxing Vol 2 yang kemarin? Oh iya. Nah, kita butuh pandangan dari Coach Cesar Wah, dan itu tanggapan. luar biasa sekali ya. Saya kan beberapa kali ikut tanding, juga beberapa kali nemenin atlet tanding. Event WCC itu yang paling wah ya, maksudnya dari segi entertainment ya. Iya. Kok bisa ya event amatir tapi tuh vibes-nya kayak profesional gitu. Jadi orang yang mau lihat tuh kayak tertarik. Kalau event terus ya namanya, dan nggak apa-apa sih, amatir kan menjunjung tinggi sportivitas. Betul. Tapi namanya berkelahi ya, masa nggak ada apa sih, masa kalau mau lihat damai ya lihat aja catur ya kan. Gitulah. Jadi entertainmentnya tuh dapat banget BCC, saya luar biasa sekali. Nah, itu memang kita sengaja, Bos. Jadi 2 kali event itu Fun Boxing 1 dan 2 itu sebenarnya kan memang open sparring aja sebenarnya sifatnya. Tapi kami tuh berusaha mengemasnya semenarik mungkin. Karena menurut saya gini, kalau kita bikin event khususnya combat sport, ada misi sosialisasi dan edukasi kan. Kalau ada misi sosialisasi dan edukasi, untuk kan harus menarik perhatian orang tuh, harus catch people attention ya. Salah satunya adalah walaupun itu event open sparring, makanya kita kemas se-entertain mungkin, se-menarik mungkin, supaya misi untuk sosialisasi itunya kecapai. Dan alhamdulillah puji Tuhan, ternyata antusiasme penonton luar biasa, nonton di tempat maupun yang nonton streaming. Nah, ini kan kita sekarang udah, jadi Fun Boxing volume 1-2 itu kami banyak sekali dibantu sama Coach Cesar ini. Makanya sekalian aja kita bikin promotor di WCC, kami narik dia untuk jadi salah satu anggotanya WCC. Nggak tahu nanti posnya di mana. Yang penting dia mau dulu. Karena kami tetap butuh teman-teman support dukungan dari orang-orang seperti dia yang punya dedikasi tinggi. Dia sebagai praktisi bela diri modern, combat sport, juga pemilik Sasana. Kami butuh banyak masukan, insight dari orang-orang seperti Coach Cesar ini. Nah, oh iya, mumpung kita ngobrol soal event ini. Nah, kemarin tuh kan salah satu membernya Fit Fight itu kami jadikan main event tuh, Hanif Kaslan melawan Fadil. Ya, kalau kemarin itu karena memang open sparring, jadi pertandingan hanya dipimpin oleh wasit aja. Memang nggak ada menang kalah sih. Tapi kalau misalkan itu ada juri sih, Didi kamu menang sih Gus. Jujur. Ini kan obrolan jurang nih. Kan saya ngomong ya. Saya promotor saya bertanggung jawab tuh. Nah, ini gini. Ini kan kita mau bikin event lagi. Tapi kan bukan Fun Boxing Volume 2. WCC nanti bikin event itu kita kasih nama Warrior Fight Show. Nah, sayang sekali kalau misalkan Hanif itu nggak kita lanjutkan. Betul. Ya, ini ada beberapa calon lawan untuk Hanif. Yang pertama tuh nggak tahu, Coach Cesar udah profiling orang ini belum? Kuba Mulia dari Ngawi. Mas Pati. Mas Pati ya? Iya. Nah, dia itu dulu atlet Wusu Sanda, Coach. Nah, kemarin di Fun Boxing Volume 2 main boxing sih. Nah, background-nya atlet sih. Ya. Sedangkan Hanif kan bukan atlet ya, bisa dibilang. Ya, hobis lah. Tapi saya memang percaya kemampuanmu tuh. Kemampuan saya apa kemampuan Hanif ini? Kau dan Hanif lah. Kira-kira Gus, kalau misalkan kita di Warrior Fight Show volume yang pertama nanti, kalau kita misalkan
mempertemukan antara Hanif dan Kuba Mulia tuh kira-kira gimana menurutmu? Kamu setuju nggak? Nah, Dulu itu. kalau enggak, kira-kira ada lawan yang lebih cocok buat Hanif apa enggak? Boleh. Kalau masalah lawan tuh sebenarnya terserah promotor ya. Kalau saya tugasnya cuma ngelatih. Oh, Meskipun apapun yang terjadi kan namanya kita pelatih kan ya tugasnya ngelatih aja ya kan. Masalah lawannya siapa-siapa ya terserah bapak-bapak promotor ini aja lah saya. Suka. Berarti ini ada lampu hijau. ACC, Ber- AC, ini yang terakhir belum. Berarti kita sebagai promotor berarti kan harus ngelobi faktornya tuh. Ya, Berarti nanti akan dibantu coachnya. Ya nanti tak coba tak sampaikan. Karena ke- Kuba Mulia tuh penasaran banget itu coach sama Hanif kan sebobot juga Berapa sih bobotnya? 60 kayaknya under 60 malah kayak bisa lah main di 60 atau kurang ya iya. kayaknya sebobot sih. Terus apa? Nah itu kalau misalkan Kuba Mulia versus Hanif Kaslan kira-kira kalau menurut Coach Cesar mereka lebih baik main di rules apa? Yang terakhir Ya Hanif tentu main saja tinju tuh. boxing ya soalnya Hanif Boxing. kan ya baru belajar boxing aja jadi ya kemungkinan besar boxing sih. Nah, Hanif itu kalau nggak salah, berarti kan awal-awal Coach Cesar ngajak teman-teman latihan itu di Sambirejo, termasuk salah satunya Hanif itu kan. Ya, Betul. betul. Jadi sebenarnya dia tuh bukan pemain baru, bro. Apa maksudnya dia tuh latihan udah lama juga lah. Seriusnya baru. Nah, seriusnya tuh baru gara-gara kami siapkan dia untuk main di Fun Boxing Volume 2 kemarin itu. Dan Dan ternyata sampai sekarang konsisten ya. Ya bagus. jiwanya di situ Masih- emang ternyata. Menemukan apa ya namanya? Jati diri. Nah, menemukan jati diri di tinju ternyata dan dipegang oleh Coach Cesar. Dan menurut saya pribadi nih, saya nggak apa ya. Ya saya kan kenal Hanif cukup lama juga. Kami juga dulu latihan bareng segala macam. Improve-nya kelihatan banget. Coach. Sangat jauh. Kau pegang dia efektif itu berapa itu? 2 bulan ada? 1,5 lah. 1,5. Itu improve-nya kelihatan banget. Serius. Ya, Tapi saya saya juga lihat Makanya terakhir ini kayaknya Coach. Lagi program latihan strength kayaknya. iya betul. Soalnya kan kemarin terlalu mendadak jadi kita siapkan tekniknya aja. Kalau strength-nya nggak ada waktu. Ini mumpung masih apa sih rencana? Nah, kita targetnya sih kalau bisa Desember. Desember ini. Iya. Tapi kayak nggak tahu ya, kayaknya susah, Coach. Nah, kemungkinan bisa terrealisasi itu awal tahun depan sih. Januari. Januari atau Setelah Februari. lebaran mungkin. Februari kan Februari puasa kan Puasa Februari. ya, mungkin setelah lebaran Oh, sekalian. iya. Maret berarti. Maret akhir atau April awal. Masih panjang. Jadi waktunya masih panjang. Jadi persiapkan faktor-faktormu dalam kondisi terbaiknya. Pasti dari Fit Fight nanti nggak cuma Hanif dong. Iya, ada siapa lagi? Oh, Ada di sana ada Opal. Ya. Oke. Ada yang lagi rame Om. Amar. Yang lagi Tamar rame. sama siapa? Om? Amat sama siapa Om? Yang lagi rame ini Om. Yang sudah kita pertemukan. Yang sudah kita pertemukan. Dito. Ada Dito. Oh iya, Dito atau Ode juga join latihan di Fit Fight, dipegang sama Coach Cesar. Dia nanti akan menghadapi si Nur Hadi alias Had. Wah, ada banyak, mungkin beberapa main event itu di sasanamu, bro. Mungkin ada, ya itu yang pasti 2 lah ya kan. Yang udah pasti 2. Menarik. Nah, kalau- menarik. Kita Mas Samar ini jadi nah sama. itu sama Main event Sani juga. Manusia. Ya itu kan sing orneri Peko. Kita juga lagi goreng ini antara Amar Khan itu sama Panglima 03 itu. Wih, Itu jangan disebutin namanya. Keramat. nama yang tidak boleh sebut. Nama itu. Los, namanya ngadu orang. Ini ngopi syahdu obrolan tepi jurang. Dia ini Guns, beberapa kali ya ngetek-ngetek, komen-komen di medsos saya tuh. Tertarik juga dia kayaknya tuh. Amar.
pang dong. Masa iya? Iya. Si P. Pakai second account juga gitu. Tak buka gitu Bro. Nah, yang pasti untuk next event ini coach di Warrior Fight Show yang akan diselenggarakan oleh Warrior Combat Club itu, yang pasti nanti kita akan bikin event yang lebih skalanya lebih besar lah dari kemarin tuh, dari Fun Boxing Volume 2. Nah, kalau yang 2 event sebelumnya itu kan sifatnya masih open sparring tuh. Nah, kalau untuk yang event berikutnya nih, kita nanti pakai body sanction coach. Rencananya kita kerjasama sama Aoki Jatim. Jadi perangkat pertandingannya lengkap lah. Nah, mungkin untuk volume yang pertama nanti ada 2 kategori pertandingan tuh. Yang pertama tadi ada beberapa fight atau match yang kita sedang godok. Mungkin ada 5-6 partai Pilihan main kita. event, partai pilihan. Nggak tahu tajuknya, mungkin Rising Star atau gimana gitu. Dan kategori yang kedua nanti kita mau open registrasi. Jadi mungkin ada sekitar 20 partai atau mungkin maksimal 25 lah. 40-50 peserta itu yang open registrasi. Nah, kalau konsep seperti itu mungkin gimana tanggapannya Coach Cesar? Ada masukan nggak? Mumpung kita ngobrol ini. Ya kalau sanctionnya Aoki nanti rulesnya apa? Mungkin untuk rules kita pakai 2 aja. Jadi boxing sama strike kick strike ya, kickboxing lah. Nah, kalau misalkan match antara Amar dan Panglima jadi tambah 1 MMA. Nah, tapi kalau misalkan itu jadi pun kita nanti kasih partai mungkin 2-3 partai MMA juga. Kemungkinan 3 rules lah. Intinya boxing, kick striking atau kickboxing dan MMA. Dan itu memungkinkan kalau kita pakai Aoki. Hal itu memungkinkan. Gimana menurut Coach Cesar? Wah, luar biasa sekali ya. Saya setuju sekali lah. Targetnya kita tuh sebenarnya gini. Jadi setiap tahun itu kita bikin event itu kalau bisa minimal 3, kalau bisa 4. Nggak capek itu. Capek sih. Tapi kalau kita melakukan sesuatu yang kita suka itu coach, walaupun capek itu Tetap capek. tetap capek, tetap happy lah. Kayak dirimu bangun tidur sampai tidur lagi ketemunya matras, hand glove, glove, hand box, samsak, capek bro. Tapi kalau kita happy kan, melakukannya, kita kerjakan sesuatu yang jadi hasrat kita, jadi passion kita, kebayarlah capeknya tuh, ada kepuasan Sendiri. batin tersendiri. Nah, ke depan itu gini Gus, jadi angan-angan sih jauh. Jadi WSF itu nanti bakalan ada title fight perebutan sabuk WCC, keren kan? Target kita gitu, kita mau garap seserius mungkin. Jadi ya itu target jangka panjang. Mungkin event awal-awal tuh bisa dibilang itu tadi 2 kategori itu sekaligus kita mau menarik tuh fighter-fighter yang bagus, nanti yang sebobot kita kumpulin, kita buatkan title fight perebutan sabuk WCC ke depannya gitu. Pokoknya Coach Cesar siap support terus, kami berani tuh, gas pokoknya ya kan, ya kan Mas Den? Bisa Gimana, Den? sama Fitra kan kontraknya sampai mati. Kontraknya Itu tanda panjang. tangannya di bawah ancaman dan jadi terpaksa itu saya. Kontraknya 2M bro, 2 meter. Oh ya, mungkin ada member dari Fit Fight yang menurut Coach Cesar sudah berani untuk dimainkan. Siapa menurut Coach Cesar? Nah, ya mungkin Yang itu belum tadi tampil di permukaan. Iya. yang belum tampil. Ya, yang belum tampil. Oh, yang belum tampil, yang minat itu sebenarnya banyak, tapi nanti kadang-kadang di tengah jalan dia KO itu. Mungkin dari yang 10 yang minat yang jadi enggak 3 gitu doang. Waktu yang volume 2 itu kan yang bilang saya mau ikut itu banyak di tempat saya itu.
begitu latihan dipukul agak keras selesai. Besoknya nggak datang. Kemarin yang fun boxing volume 2 itu yang dari Fitfat berapa orang ya berarti? Banyak kok kemarin kayaknya. Ada 3 lebih ya? 3. Yang Kalau lain yang bawa si nama Dendi. 3. Oh ya, Hanif, Ini Berli. Berli. Dip. Lalu apa Diblip ya? Berli. 3. Yang lain kan isi independen. Tapi sebenarnya latihannya di Fitfat kan. Apalagi Mas Den, mumpung kita ketemu Coach Cesar, mungkin ada cerita-cerita masa lalu. Pernah nemenin dia tanding gak sih? Mungkin Pernah. bisa cerita. Gimana tuh? Yang Tanding yang di mana Ngawi. dan hasilnya gimana? Waktu di Ngawi itu dia main 2 kali. 2 kali berturut ya. 2 kali berturut itu kalau orang biasa itu wah Oh berarti ini orang luar biasa. jangka waktunya 1 jam nggak ada Om. Kickboxing. Kickboxing. Masih ingat gak lawannya siapa waktu itu? Lawan yang terakhir itu muridnya Coach Widodo Oh dari Blitar. Blitar. Ah. Itu bisa Juara muter-muter pon itu. ya? Juara pon itu kan nendang muter-muter itu. Itu bentar, pertandingan pertama ngelawan Terakhir oh yang terakhir. kalau Itu kickboxing apa berarti? yang menyelenggarakan Maksudnya Wira. di ring, di atas Di ring. ring. Apa istilahnya itu? Apa ya? Full contact? Bukan ya? Leg Bukan. kick, leg kick namanya. Oh, leg kick. Ntar, yang pertama sebelum ngelawan anak didiknya Coach Widodo tuh lawannya siapa? Ya itu saya kurang tahu lawannya siapa. Tapi cuma 1 ronde itu sama Coach Cesar. Masa 3 1 ronde? 3 kali ke knockdown dalam 1 round diselesaikan. Oh, jadi menang TKO dia. PKO. Oh. Itu saya sama Nero. Oh, itu turnamen ya berarti? Bentuknya? Enggak, itu kalau nggak salah itu gimana ya? Sekali Kayak tanding, eksibisi gitu. jadi itu kalau nggak salah ya aku lupa udah lama. Itu kayak yang lawan kedua tuh kayak nggak dapet adik, nggak dapet lawan. Oh gitu. Ya, jadi pengganti gitu. Pengganti ya setelah saya tanding tapi. Mm-mm. Terus sebenarnya nggak nggak apa. Waktu itu ditanyain kan ini lawannya ini nggak dapat lawan ini mau apa enggak gitu kan. Waktu itu saya sama Colonel saya tuh Mas Nopan ya. Nopan. Kalau tahu itu senior saya di Mas Novan Polresta. Ya betul. Oh ya. Tuh dia bilang, "Gak apa-apa, coba ya." Padahal itu baru aja turun ring itu udah ngos-ngosan itu. Terus dicoba, ternyata lawannya itu Juara pon. Aduh, wis. Capek udah nggak Itu ada main berapa napas. round? Berarti? 3 Tiga round full. 3 round full. Kalah berarti. Kalah Kalah poin. poin. Kalah poin. Wih keren tuh. Itu kalau Nggak bisa misalkan balas itu. kau dari awal lawannya itu pasti menang kau bro. Mungkin ya. Itu pukulan usnya itu kan udah keluar dari pertandingan pertama. Capek bro. Itu sempat ke knockdown loh ya. Iya, Tuh. kena down. Si lawanmu tuh. Iya, cuma ronde ketiga udah nggak ada napas jadi. Sebenarnya sama-sama nggak ada napas, tapi kan karena kan Tapi dia kan udah Masih capek. fresh, iya. Sedangkan lawannya kan masih fresh. Iya, yang pertandingan pertama main berapa round? satu, Masuk 1 deh. Gak lurus tuh. 1. Videonya ada, Coach. Saya lupa ya. Di tele. Oh coba kalau ada nanti di akhir video Jangan ini kita Aduh, tampilkan jangan lah. duplikasi. Itu ada, Terlalu sombong. itu ada ucapan saya sama Nero yang Oh, patut itu nggak patut. Nggak patut. Ya nggak jadi. membawa organisasi. Kalau penasaran japri aja nanti kita kirim. Oke, gitu aja. Coach Cesar, terima kasih banyak di episode yang ketiga ngadu orang ini. Terima kasih udah mau datang dan ngobrol-ngobrol sama kami. Apa yang mau disampaikan buat WCC sekarang, Coach? Ya tetap semangat ya. Terima Yap. kasih banyak sudah ikut membantu saya untuk mencari pundi-pundi uang. Ya saya support aja lah ya. Lagi pula kan ini hal positif ya. Jarang-jarang orang itu mau. Ini termasuknya tuh Mas Dendi sama Om Awi berkorban ini ya. Berkorban waktu, berkorban tenaga
saya tuh nggak terlalu berkorban soalnya dapat duit. Kalau mereka ini ya full berkorban. Jadi ya kita terima kasih banyak aja lah ya sama Mas Dedi, terima kasih banyak ya. Coach Sensei. Om Awi terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, Oke. Tujuan kita sama, maju terus Combat Sport Indonesia. Yes. Maju terus Combat Sport di Madiun Raya, Jawa Timur dan Indonesia. Oke, sampai jumpa lagi di Ngadu Orang episode selanjutnya. Sampai jumpa. Salam Rongkepelan. Gracias.